Sore Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil review buku ke-7, Sosiologi Komunikasi. Nama Maria Rosliana Anisti, kelas 2C, NIM 230-396, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pendahuluan, aktivisme data proaktif. Aktivisme data dari berbagai perspektif mendefinisikan dan menawarkan klasifikasi kasus. Aktivitas data yang proaktif dapat menjadi pengalih keterampilan yang berspesialisasi dalam mentransmisikan keterampilan dan membuat platform pelatihan dan alat katalis proyek pendanaan produsen jurnalisme dan aktivis data dan geoaktivis menggunakan interaktif pemetaan. Bab 2 pembahasan 2.1 Fajar aktivisme data. Peta kolera Snow dapat diinterpretasikan sebagai kasus awal dari advokasi berbasis data serba, sebuah landmark dan epidemiologi. Untuk teknologi taktis itu adalah desain informasi yang diterapkan untuk analisis dan advokasi. Mungkin ada kasus awal lain dari aktivisme data, tetapi awal dari aktivisme data dalam proses sipil terdapat pengawasan data yang dihasilkan di pinggiran masyarakat oleh aktivitas data reaktif. 2.2 Aktivisme data proaktif dilihat dari perspektif Difference Price Face Christian Fuchs 2010-173. Aktivisme data dapat dianggap sebagai aktivisme yang diatur sendiri, dikendalikan oleh warga, dikelola sendiri, dan non-komersial yang menyalurkan konten yang mengkomunikasikan visi dunia alternatif untuk perubahan sosial memanfaatkan infrastruktur data. Ini diperiksa di sini dari perspektif tindakan komunikatif, jurnalisme, media alternatif, dan studi hubungan internasional, teori gerakan sosial, kewarganegaraan, monitor, dan ruang publik. 2.3 dari perspektif tindakan komunikatif. Karena prakarsa penggiat data melibatkan interaksi, maka prakarsa tersebut dapat dikaji melalui lensa teori aksi komunikatif atau Habermas 1984. Inisiatif aktivis data memerlukan tindakan komunikatif besar-besaran. Mereka memiliki karakter analitis empiris karena ketika berurusan dengan data, mereka melibatkan eksplorasi ilmiah, hermeneutik karena kumpulan data perlu diinterpretasikan, dan kritis karena mereka terkait dengan penyebab yang dibingkai oleh faktor sosial politik. 2.4 dari perspektif jurnalisme dan studi media alternatif. Bagian ini kembali ke persamaan dan perbedaan antara aktivisme data dan beberapa cabang jurnalisme. Aktivisme data dan jurnalisme konvensional berbagi fakta bahwa keduanya idealnya didasarkan pada penelitian sebagai sumber ketepatan. Perbedaannya adalah salah satu tujuannya. Jurnalisme seharusnya fokus pada pengungkapan fakta karena kewajiban pertama jurnalis adalah mengatakan yang sebenarnya. Tepatnya untuk jurnalistik, temuan penelitian adalah tujuan akhir, sedangkan penelitian dalam kampanye biasanya dianggap sebagai alat untuk mendukung tujuannya. 2.5 dari perspektif studi hubungan internasional. Sebagian besar aktivis data menangani masalah internasional atau bahkan global, misalnya perubahan iklim. Infrastruktur data sangat cocok untuk mempelajari tren global karena menawarkan kemungkinan untuk memperbesar dan memperkecil masalah untuk menangkap keseluruhan dan detail dimensi mikroskopis. Analis dan visualisasi data, terutama peta, yang dipahami secara universal juga merupakan alat praktis untuk mengkomunikasikan pesan kampanye di tingkat global. Pengalih keterampilan. Kelompok inisiatif ini dianggap sebagai bagian dari keluarga aktivis data karena memungkinkan aktivitas data dengan menjawab berbagai tantangan, membangun jaringan, dan menjembatani kesenjangan antara pemegang keterampilan dan yang tidak terampil.
Beberapa dari organisasi ini berfokus pada keterampilan mentransfer data. Produser jurnalisme. Organisasi masyarakat sipil yang memproduksi jurnalisme telah disebutkan sebelumnya saat membahas penggunaan data dalam jurnalisme. Fakta bahwa beberapa organisme mempraktikkan jurnalisme data dan aktivisme membuat perbedaan menjadi sulit. Namun di mana relevansi jurnalisme menjadi prinsip yang menentukan apakah sebuah berita layak dipublikasikan dalam advokasi tujuan kampanye menguasai pertimbangan-pertimbangan lain. Orang yang diwawancara lainnya, Matteo O'Reilly, Deputi Trust Eksekutif di Indigo Trust, mengungkapkan pandangan serupa. Aktivis geo dan lainnya. Trust ini mengelompokkan inisiatif paling kreatif, seringkali berbasis peta sehingga lebih banyak ruang disediakan untuk mereka. Memilah kasus aktual dari aktivisme data adalah tugas yang menantang. Salah satu kesulitannya adalah beberapa kasus adalah organisasi yang didedikasikan untuk beberapa tugas secara bersamaan, sehingga mereka tidak dapat diklasifikasikan sebagai organisasi aktivis data murni, misalnya CVO. Sementara itu dalam kasus ini, kasusnya adalah proses data yang terisolasi. Berikut ini adalah fakta kategorisasi beberapa inisiatif, organisasi, dan konten, menetapkan apa yang menyatukan mereka dan apa yang memisahkan mereka. Ini tidak dimaksudkan sebagai upaya yang komprehensif atau normatif, tetapi sebagai dasar untuk model aktivisme dan proaktif yang bermanfaat yang dapat berguna untuk memeriksa contoh-contoh aktivisme lainnya. Data Empowering Caption of metode kontrol publik negara yaitu propaganda, sensor, dan pengawasan telah diperkuat oleh data besar. Pada awal studi ini, saya juga menegaskan bahwa infrastruktur data memungkinkan dunia yang bermetamorfosis ditangani dari perspektif demokrasi. Demokrasi adalah tentang partisipasi, misalnya dalam proses pengambilan keputusan dan kesempatan yang sama, keadilan, suara, dan akses untuk semua. Akses ini dapat dipahami sebagai kekuatan dan proses mendapatkan akses itu sebagai pemberdayaan. Data yang digunakan dalam aktivisme dapat memicu proses pemberdayaan karena mereka menawarkan kemungkinan untuk mengatasi bentuk-bentuk pengucilan dan memungkinkan orang untuk memutuskan dan bertindak. Namun seperti halnya TIK, kita harus berhati-hati dalam mengkaitkan properti emansipasi dengan teknologi termasuk infrastruktur data dalam semua keadaan, tergantung siapa yang mengontrol mereka dan kondisi apa dan untuk apa. Sekian dan terima kasih.